Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seperti kesepakatan Azam dan Bella tadi, sore ini mereka akan menemui Tante Edward dan berniat untuk pamit. Mereka tidak hanya pergi berdua. Via dan Ben juga ikut. Ben yang mengemudikan mobil milik Azam dan Via duduk di sampingnya, sementara Azam dan Bella duduk di tengah. Pengantin lama rasa baru ini terus saja saling tukar pandang dan balas senyum. Rasanya bahkan masih berdenyut saat teringat percintaan panas mereka di apartemen tadi. Seolah jadi candu, keduanya tak pernah bosan untuk menyatu. Jika Azam dan Bella masih asik sendiri dengan dunianya, Ben dan Via justru terus saja berdebat di depan sana. Tentang jalan yang mereka lalui pun bisa jadi bahan perdebatan. Kata Ben, lewat jalan ini lebih cepat. Tapi kata Via, jalan ini macet saat sore begini dan lebih cepat menggunakan jalan itu. Keduanya terus berdebat, bahkan saat mobil mereka berhenti di lampu merah, perdebatan itu semakin sengit. Tapi Azam dan Bella sungguh tak peduli, karena mereka malah mengambil kesempatan di keadaan seperti ini. Azam menelusupkan tangannya di punggung sang istri, berkelana ke depan dan bermain-main di dalam sana. Sementara Bella hanya menukikkan kaki dan menggenggam erat tangannya saat merasakan sensasi yang tak terkendali. Terus seperti itu hingga mereka sampai di rumah Tante Edward. Tante Celine mengetuk pintunya dan Tante Celine membuka. Awalnya sedikit terkejut saat melihat Bella tak hanya datang bersama Via. Namun keterkejutannya hilang dan berubah jadi senyum hangat saat Azam memperkenalkan diri sebagai suami Bella. Bahkan Azam juga meminta maaf dan berterima kasih sekaligus. Melihat sikap Azam yang begitu sopan dan tulus membuat Tante Celine dapat dengan mudah menerimanya. Tante Celine tetap memperlakukan Azam secara baik, layaknya tamu, meski tahu sang keponakan begitu membenci laki-laki ini. Karena Azam berhasil menikahi Bella, lalu menyakiti, lalu kini mendapatkan Bella kembali. Tante hanya bisa mendoakan semoga hubungan kalian akan tetap rukun seperti ini, jelas Tante Celine. Kini mereka semua sudah duduk di ruang tamu. Beberapa cemilan dan minum bahkan sudah disajikan oleh para pelayan. Lalu Ben ini siapa? Apa kekasihnya Via? Tanya Tante Celine dengan begitu polosnya. Via bahkan sampai tersedak ludahnya sendiri. Bukan Tante, kami hanya berteman, jawab Via cepat dan mendadak gagap. Jangan seperti itu, katakan dengan bangga jika dia kekasihmu. Tante akan mendoakan semoga kalian menikah. Via dan Ben tidak bisa berkata-kata lagi, lain halnya dengan Azam dan Bella yang mengucapkan amin. Tak lama setelahnya, mereka pamit untuk pulang. Tante Celine mengatakan jika hubungan mereka jangan sampai putus. Celine bahkan memeluk Bella dan Via erat sebelum berpisah. Tidak memiliki anak di usianya yang matang membuat Celine begitu mudah menyayangi semua orang. Bahkan ia sudah menganggap Bella dan Via seperti anaknya sendiri. Aku tidak menyangka jika Tante Celine sebaik itu, ucap Azam. Kini mereka semua sudah berada di dalam mobil yang melaju di jalan raya. Tante Celine memang sangat baik, Edward juga baik, andai abang mengenalnya, dia sama saja seperti Arnold dan Julian. Jawab Bella yang tak ingin sang suami terus membenci Edward karena nyatanya selama ini Edward memang banyak membantu Bella. Bukan hanya tentang kabur dari Azam, tapi Edward juga menjadi temannya di negara asing ini.
Tapi dia mencintaimu, balas Azam lirih. Azam tahu jika Arnold pun mencintai Bella, namun sahabatnya itu memilih untuk memendam rasanya. Tidak seperti Edward yang terang-terangan mendekati Bella, bahkan mengambil kesempatan di saat hubungan Bella dengannya renggang kemarin. Mendengar ucapan sang suami itu, Bella langsung mencium pipi sang suami sekilas, meredam cemburu yang mulai muncul di mata Azam. "Tapi aku hanya mencintaimu," balas Bella tak kalah lirih. Bahkan keduanya saling tatap dengan tatapan yang begitu dalam. Hingga akhirnya Azam mengecup sekilas bibir sang istri lalu kembali memberi jarak. "Aku tahu," balas Azam. Senyum di bibir keduanya langsung kembali. Bella bahkan langsung memeluk suaminya erat. Via dan Ben dalam mood diam akan segera menikah oleh Tante Celine membuat keduanya jadi keder, takut jika doa itu terkabul. Mengurangi interaksi adalah jalan yang mereka pilih untuk membuat doa Tante Celine itu tidak terkabul, doa yang seperti kutukan. Lampung, Indonesia. Raya tersenyum saat melihat ponsel di genggaman tangannya. Ia membaca beberapa artikel tentang Azam dan Bella yang sudah kembali bersama. Ada perasaan lega setelah ia membaca artikel itu. Rasanya ia kembali memiliki wajah di hadapan sang ayah dan juga nenek Zahra yang sudah meninggal. Rasanya ia tak malu lagi pada ayah dan nenek Zahra perihal masa lalunya yang menjadi perusak rumah tangga Azam dan Bella, karena kini ia sudah menebusnya. Datang ke persidangan cerai Azam dan Bella dan menjadi saksi di sana, lalu pergi jauh dari kedua orang itu. "Kamu lihat apa?" tanya sang ibu dengan suaranya yang ketus. Sundari bahkan langsung merebut ponsel Raya, melihat isinya, lalu berdecih. "Ini gara-gara kamu datang ke persidangan kemarin. Sekarang mereka jadi rujuk," ucap Sundari. Nampak sekali dari bicaranya jika ia tengah kesal. "Bukan hanya karena aku datang ke persidangan, Mah, tapi Mas Azam memang benar-benar memperjuangkan Nyonya Bella agar rumah tangga mereka kembali utuh," jawab Raya. Kini ia sudah berani untuk menjawab, tidak ingin hidupnya selalu diatur oleh sang ibu. Apalagi jika itu bukan hal yang baik untuk mereka berdua. "Sekarang kamu sudah berani jawab mama ya? Kamu mau jadi anak durhaka?" tantang Sundari. Mereka kini pindah ke Lampung dan membuka toko kecil di rumah mereka yang kecil pula, hidup di sana dengan uang hasil penjualan rumah di Bandung. "Astagfirullahaladzim, Mah. Kenapa Mama bicara seperti itu? Raya sangat menyayangi Mama. Sekarang kita hanya hidup berdua, Mah. Papa sudah tidak ada lagi," jelas Raya. Ia hanya ingin dirinya dan sang ibu hidup dengan damai dan rukun, tidak lagi membawa-bawa nama keluarga Malik di antara mereka. Apalagi masih berharap menjadi salah satu di antara keluarga konglomerat itu, menjadi bagian dari mereka. "Kalau kamu sayang, harusnya kamu turuti semua kemauan Mama. Jangan lepaskan Azam sampai kapanpun." "Istighfar, Mah. Jika harta yang Mama cari, kita bisa berusaha sendiri. Tentang rezeki, Allah sudah mengaturnya. Tidak akan tertukar dengan yang lain," jawab Raya lirih. Susah payah ia harus terus memberi pengertian pada sang ibu agar hidup mereka tak kembali hina seperti dulu. Sundari hanya diam, ia menghembuskan nafasnya dengan berat.